Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok kriptografi beranggotakan April Sembiring, Ananda Amelia, dan Maxwania Manurung akan menjelaskan mengenai attack dan defense. Di sini kami akan menjelaskan apa itu attack dan defense, siapa yang sebagai attacker dan siapa sebagai defense, bagaimana cara bekerja, dan lain-lain. Kemudian di presentasi ini juga kami akan memberikan satu contoh kasus penyerangan yang melibatkan cyber security. Untuk yang pertama, kami akan menjelaskan tentang serangan yang akan dijelaskan oleh Maxwania Manurung. Yang pertama akan dijelaskan serangan atau attack. Apa itu serangan atau attack? Serangan merupakan sebuah tindakan atau usaha yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang dalam memperoleh informasi dari seseorang atau sesuatu. Serangan yang dilakukan terhadap aspek keamanan informasi berkaitan dengan kerahasiaan atau confidentiality, integritas atau integrity, dan ketersediaan atau availability dari sebuah informasi yang ada. Bagaimana cara kerja penyerangan terhadap aspek keamanan informasi? Yang pertama adalah confidentiality. Serangan terhadap aspek confidentiality ini adalah penyerangan yang berkaitan dengan kerahasiaan dari sebuah informasi. Serangan confidentiality ini dapat berupa penyadapan data melalui jaringan, pemasangan keylogger yang dimana penyerang akan tahu apa yang diketik oleh pihak pemilik informasi, ataupun pencurian data secara fisik seperti mencuri perangkat dari para pemilik informasi yang akan dicurinya. Yang kedua ada serangan terhadap aspek integrity, yang dimana adalah penyerangan yang berkaitan dengan integritas dari sebuah informasi. Serangan integrity dapat dilakukan oleh man in the middle, yaitu menangkap data di tengah jalan, kemudian mengubahnya dan meneruskannya ke tujuan. Jadi data yang sampai di tujuan sudah tidak asli lagi, dan penerima tidak tahu bahwa data yang sudah diterimanya sudah diubah di tengah jalan. Yang ketiga ada availability, di mana serangan ini merupakan penyerangan yang berkaitan dengan ketersediaan dari sebuah informasi. Serangan availability ini dilakukan dengan tujuan untuk meniadakan layanan atau membuat layanan menjadi sangat lambat sehingga sama dengan tidak berfungsi. Serangannya biasa disebut denial of service atau DOS. Kapan penyerangan terhadap aspek keamanan informasi terjadi? Penyerangan terhadap aspek keamanan ini terjadi ketika kurangnya upaya seseorang atau sebuah perusahaan dalam menjaga dan mempertahankan informasi mereka. Motif dari penyerangan ini bisa apa saja. Bisa karena memang memiliki tujuan tertentu, atau hanya untuk kesenangan pribadinya saja. Kemudian, di mana penyerangan terhadap aspek keamanan informasi terjadi? Platform yang digunakan untuk menyerang aspek keamanan informasi ini adalah tergantung dari penyerangnya dan jenis serangannya. Bisa saja para penyerang menjalankan aksinya melalui platform berbasis website, aplikasi web, ataupun aplikasi mobile. Kemudian akan dilanjut oleh Ananda Amelia. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagian dari pertahanan atau defense dari kriptografi. Apa itu defense atau pertahanan? Pertahanan atau defense memiliki keterkaitan yang diterapkan untuk menjaga dan mempertahankan confidentiality, integrity, dan availability dari informasi elektronik atau sistem elektronik. Defense merupakan suatu upaya untuk mengatasi serangan yang terjadi, di mana serangan tersebut mempengaruhi suatu keamanan informasi. Next. Bagaimana cara kerja pertahanan dalam kriptografi? Next. Pertahanan yang dilakukan harus sesuai dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah confidentiality. Confidentiality berkaitan dengan kerahasiaan, di mana dalam hal ini diupayakan untuk menjaga informasi dari pihak yang tidak sah untuk mengaksesnya. Lalu, pertahanan terhadap aspek confidentiality ini dapat dilakukan dengan menggunakan kriptografi dan pembatasan akses atau segmentasi jaringan. Yang kedua adalah integrity.
Integrity ini merupakan keaslian dari pesan yang dikirimkan dari jaringan dan dapat dipastikan informasi itu tidak diubah oleh pihak yang tidak sah. Pertahanan atau defense untuk aspek integrity tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan Message Authentication Code atau MAC. Yang ketiga adalah availability. Availability merupakan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Availability juga berbincang tentang ketergantungan kepada sistem yang berbasis teknologi informasi yang harus dapat diakses ketika dibutuhkan. Defense atau pertahanan yang terhadap aspek availability dapat dilakukan dengan menyediakan suatu redundansi. Kapan pertahanan dalam kriptografi digunakan? Pertahanan selalu menjadi fokus keamanan informasi. Defense atau pertahanan akan digunakan saat adanya serangan dari seorang attacker atau bad guy pada sistem elektronik yang kita miliki. Jika ada serangan yang muncul, maka metode pertahanan yang sesuai akan diusulkan. Pertahanan tersebut juga dapat digunakan sebagai bentuk upaya pencegahan dari serangan-serangan atau attack yang mungkin terjadi pada suatu sistem informasi atau informasi elektronik. Contohnya adalah antivirus dan firewall. Bagaimana menjalankan pertahanan dalam kriptografi? Pertahanan dalam kriptografi dapat dilakukan dalam beberapa jenis. Yang pertama adalah bagian security model dan security property. Pada security model terbagi atas standar model dan random oracle. Dan security property dibagi menjadi 6, yaitu confidentiality, integrity, autentikasi, non-repudiation, unforgettability, dan indistinguishability. Yang pertama adalah confidentiality atau kerahasiaan. Kita dapat menggunakan algoritma yang mendukung dalam aspek confidentiality itu adalah dengan menggunakan beberapa algoritma yang mendukung aspek tersebut. Yang kedua adalah integrity. Dalam integrity, kita dapat menggunakan algoritma hash yang mendukung aspek integrity dalam mencegah adanya perubahan atau informasi yang dilakukan oleh pihak yang tidak sah. Yang ketiga adalah autentikasi. Autentikasi merupakan suatu aspek keamanan informasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa pihak yang mengakses informasi tersebut adalah pihak yang sah. Kita dapat memanfaatkan mekanisme digital signature dan MAC atau Message Authentication Code. Pengguna juga dapat diberikan ID dan password untuk mengakses sistem yang ada. Password dienkripsi untuk mencegah terjadinya akses ilegal terhadap sistem, misalnya pencurian data-data penting oleh mereka yang tidak berhak atau tidak sah. Yang keempat ada non-repudiation. Non-repudiation ini merupakan suatu aspek untuk mencegah suatu entitas dalam melakukan penyangkalan. Misalnya, pengirim pesan atau penerima pesan menyangkal telah mengirim atau menerima suatu pesan. Dalam hal ini, kita juga dapat menggunakan mekanisme digital signature. Lalu selanjutnya ada unforgettability. Dalam aspek tersebut, kita dapat menggunakan algoritma hash plus RSA, DSA, dan ECDSA. Selanjutnya ada indistinguishability. Indistinguishability ini merupakan ketidakberbedaan. Jika sebuah kriptosistem memiliki sifat indistinguishability, maka attacker atau musuh kita tidak akan dapat membedakan pasangan ciphertext berdasarkan pesan yang mereka enkripsi. Dalam hal ini kita dapat menggunakan stream cipher, randomized symmetric encryption, padding, RSA, dan symmetric encryption plus random plus MAC, RSA, OAEP. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya Aprialdi. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus serangan DDoS pada Wikipedia di server Eropa. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu DDoS dan bagaimana cara kerjanya. Jadi DDoS atau Distributed Denial of Service adalah jenis serangan yang dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server, sistem, ataupun jaringan. Jadi DDoS ini bertujuan untuk membuat lalu lintas server tersebut
berjalan dengan beban yang berat, seperti diakses oleh ribuan orang dalam waktu yang bersamaan, sampai-sampai tidak bisa menampung koneksi dari user lainnya. Atau bisa dibilang di sini websitenya ada terjadi overload. Bagaimana cara DDoS ini bekerja? Cara DDoS bekerja ini simpelnya adalah dengan mengirimkan request ke server secara terus-menerus dengan transaksi data yang besar. Pada contoh case yang kami ambil adalah serangan DDoS pada Wikipedia di server Eropa. Jadi pada September 2019, website Wikipedia di beberapa negara di Eropa itu terpaksa offline setelah mengalami serangan cyber berupa DDoS yang menyebabkan overload akses pada situs Wikipedia tersebut. Serangan DDoS ini menyebabkan beberapa negara seperti Britania Raya, Polandia, Prancis, Jerman, Italia, dan negara-negara Eropa lainnya itu tidak dapat mengakses website Wikipedia yang sudah overload ini dan mengalami error. Jadi di sini siapa yang menjadi attacker dan siapa yang menjadi defender? Pada kasus ini sendiri, attackernya merupakan sekelompok hacker yang di Twitter mereka menamai diri mereka adalah UK Drillas. Mereka adalah hacker yang bergerak di bidang hacking internet ya. Jadi setelah melakukan beberapa penyerangan terhadap Wikipedia ini, mereka mengisyaratkan serangan juga rencana penyerangannya terhadap Twitch. Twitch itu website streaming yang biasa digunakan oleh content creator, dan juga mengisyaratkan penyerangan terhadap beberapa game. Kemudian defender di sini adalah pihak dari Wikipedia-nya sendiri, pihak websitenya. So, apa penanganan dari serangan dari pihak Wikipedia tersebut? Jadi, berdasarkan keterangan dari pihak Wikipedia, untuk menghentikan serangan DDoS yang terjadi pada mereka ini, pihak mereka terpaksa menutup layanan website mereka untuk sementara. Artinya, website Wikipedia itu untuk sementara di take down atau di offline-kan, sehingga tidak bisa diakses oleh siapapun. Kemudian Wikipedia ini berbenah dengan membentuk sistem dan staf khusus untuk memantau dan mengatasi resiko cyber yang secara berkala. Jadi untuk penanganan teknisnya, saat ini Wikipedia itu sudah memiliki kapasitas server yang lebih besar, di mana artinya di sini jika kita memiliki kapasitas server yang lebih besar, artinya kita bisa menampung lebih banyak request dari user untuk website tersebut. Kemudian Wikipedia juga menanamkan sistem firewall untuk mencegah bot user mengakses websitenya. Sekian presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.